Nek dibanding motor kan lebih enak naik motor, wes tinggal gas. Dari segi BBM ae lah, lebih hemat motor, Pak. Kita berkeluarga, awak dhewe gak duwe mobil kan jadi iso Grab ngono lho, Pak. Kecelakaan terbesar itu pasti dari motor. Kalau kita sendiri kan tahu nih, badan lagi demam rek, tapi saat pasangan kita atau bahkan anak kita, kamu pesen online kan masih butuh waktu tuh. Kurang kok di-cancel dan Nah. segala macam. Tuku mobil pas wes berkeluarga gak salah dong. Tidak salah, tapi kurang tepat. Kok iso kurang tepat? Bersama saya lagi yang menggeser host utama. Sudah tergeserkan bersama saya. Jadi kita hari ini bukan tentang bincang otomotif lagi ya. Kita cuman ngobrol-ngobrol lebih mendalam, lebih jeru, lebih kikuk-kikuk ya tentang dunia permobilan bersama narasumber saya yang sebelumnya host saya. Yang sudah digeser ya. Oh iya, enggak, ini baik ngobrol tuh. Kalau ono host, kalau ono co. Gak ada, oke Iya, ya. ngobrol aja. Cerita-cerita otomotif aja kan. Iya. Ya. Dan aku takut iki, Pak. Untuk yang pertama mungkin aku ndek konco nih. Aku ndek konco, DE baru pertama beli mobil, sebelumnya naik motor. Baru pertama beli mobil. Baru pertama beli Oke. mobil. Dan DE mau merambah ke iki, desain otomotif. Desain, modifikasi. Iya, Pak, iku. Modifikasi. Bahasa arek zaman kinan di ya wis Si. ngono iku. Ini mobil pertamanya dia. Bro. Mobil pertama. Pertama banget. Mobil pertama. Sebenarnya sebelum kita bahas mobil pertama untuk dimodifikasi dan pertanyaannya apakah dia sudah butuh mobil? Oh, ya, Ya. mungkin butuh lah. Dia sudah butuh sebenarnya. Karena profesinya kayak aku ngene iki. Oh, konten kreator. Wis butuh. Artis. Apa wis artis? Apa? Kayak aku kan artis. Kamu lah wis artis ya? Main Enggak artis. Wis biasa aku kudu artis, Pak. Pokoknya dia butuh. Iya, oke. Tapi butuh iki lek menurutku cuman butuh buat ya berkendara saja. Kepentingan berkendara, tapi dia maunya ke iki apa? Modifikasi. Modifikasian. Oke, sebenarnya sebelum modifikasi kita bahas ini dulu ya. Karena alur kepemilikan mobil ini ya. Ah, Kalau kita ngomong level modifikasi, itu tak ngerepoti editing ya, editor ya. Nanti di editor ini akan muncul ya kan, gambar. Gambar Oh. ini alur kita fase memiliki mobil itu harus no fase ya berarti ada ini. fasenya. Sebelum ngomong ke modifikasi. Berarti modifikasi nggak cuman sekedar setauku ya modifikasi ya wes interior atau eksterior, tapi itu berarti luas. Luas, jangan, Skala, jangan. Karena banyak yang akhirnya tersesat, menyesal, bahkan marah ke bengkel, komplain, Oh, sampai Terus- ono sing marah berarti. marah. Dan padahal sebenarnya karena dia melompat fasenya. Melompat Melompat gak fasenya. sesuai fase. Iya. Nah, fase ini menurut sampean sing tahu itu apa? Oke. Karena aku kan sebagai wong awam modifikasi ini. Kita bahas fase yang pertama ya. Ya. Fase pertama itu sebenarnya dari berkendara naik motor, Mm-mm. terus ke mobil. Mm-mm. Dan kebanyakan banyak yang langsung ke mobil untuk yang cukup. Oke. Bahkan dia tidak bisa naik sepeda atau motor, Ya. kan. Cuman kita ngomong fase normal ya. Fase normal. normal itu dari naik motor ke mobil. Mm-mm. Nah, pertanyaan nih, apakah sudah butuh mobil? Oh ya. Ya, kita nggak melihat status sebagai konten kreator, artis atau apapun ya. Kita ngomong karena dalam mengendarai itu ada aturan, Oke. tata tertib, Mm-mm. yang tertulis dan tidak tertulis. Oke. Nah, dari situ aku mikir bahwa kenapa gak naik motor aja padahal naik mobil itu seribet iku maksudnya. Memang, nah, aku ya setuju. Nek dibanding motor kan lebih enak naik motor wis tinggal gas. Ibaratnya gak atik seat belt, gak atik opo wis. Ya, Gas paling nggak helm, nggak jaket. Wis gas. betul, betul lah. Tapi fase itu harus ada. Oh. Dari setelah kamu naik motor, kamu akan mengalami tidak aman, lebih bahaya, sehingga kamu mencari aman, terpaksa pilihannya cuma ada mobil saat ini.
Ya. Tapi nek kita bicara mobil dan motor, nek menurutku dari kita keseharian pakai lebih hemat motor, Pak. Dari segi BBM aja lah kita berkaca. Setuju. Hampir setengah loh. Aku setuju kalau kita ngomong fase hemat ya. Ya. Tapi fase ini kan berarti bertumbuh. Heeh. Bertumbuh itu kan kalau kita ngomong hemat Ya. ya motor. Tapi untuk keamanan kan pasti jauh lebih aman mobil. Kayak yang mbok singgung tadi. Ribet ada safety belt. Nah, itu kan salah satu keamanan yang harus. Di motor mbok kayak safety belt ya apa? Oh iya. Paling kayak rompi anti peluru kok gocek-gocek gitu. Iku tau. Ya maksudnya keamanannya lebih terjaga. Terus misalnya kalau sampai ada kejadian, kalau motor kita bersinggungan, jatuh, itu langsung kontak tubuh sama aspal. Oh iya. Nah, kalau mobil kan masih ada. Masih ada apa? Pak, sing balon itu Pak, apa? Airbag. Airbag. Terus di rangkanya mobil sendiri itu ada perlindungan khusus yang memang dirancang kalau benturan minimal kena bodinya dulu. Oh, iya. Di motor kan nggak iso setangnya dirancang atau bagaimana. Nah, jadi fase untuk keamanan itu sing pasti orang bertumbuh dan berkembang ke sana. Oke, lebih safety, tapi kita harus spend money lebih untuk perawatannya iki, servis contohnya. Itu juga perlu uang lebih toh daripada motor. Motor paling kasarannya kita sekali servis mek 50.000 atau 100.000. Mobil isok 10 kali lipatnya. Padahal itu servis rutin. Oke. Memang 50.000 sampai 100.000 tiba-tiba harus berubah ke angka minimal 500 sampai 3 juta ya kan, tergantung spare part yang diinginkan. Keamanan ini kan jauh lebih mahal dan bahkan kalau berdasarkan data loh, ya kalau data ya nanti tugas editing untuk melengkapi datanya. Sepengetahuanku kecelakaan terbesar itu pasti dari motor. Dan korban terparah itu dari motor. Ya, benar. Nah, kok sing kasusnya Kediri wingi sampai anak sing meninggal tapi kasusnya di Jarno. lanjut ya. Obrolan otomotif ya. Soal di Jarno terus orang sih nggak tahu jawab apa-apa. Hukum aja nggak usah ya. Ya. Jadi itu data ya, data dan fakta. Nggak bisa dibantah bahwa kecelakaan motor itu akibatnya cukup sangat-sangat fatal. Jadi ya untuk biaya perbaikan, ya namanya fase berkembang dan bertumbuh. Ya sudah kita tutup sih ini bahasa penghematan ya. Kita sudah ngomong keamanan dan kesehatan. Karena kalau sampai kecelakaan sebenarnya mau hitung-hitung, mohon maaf aku punya beberapa temen ya yang terpaksa giginya palsu semua, tangan kirinya mati, tidak berfungsi, terus pergelangan kakinya tidak bisa berfungsi. Itu kecelakaan motor semua. Karena emang ya apa ya jenenge wong Jawa ya Pak. Sak bendino gak lepas teko blind ibaratnya dino apa sih gak ono nang kalender ibaratnya. Saat hati-hatine dhewe numpak motor ya panggah ono enek kadung kejadian. Ya, dan makanya kita harus untuk bertumbuh ya pilihannya pakai mobil. Sing temanmu lakukan itu sudah benar. Tapi aku bingung, Pak. Kenapa wong tua zaman biyen numpak motor dan segala macam sik zaman gurung mobil ibaratnya semurah. Sekarang sebanyak sekarang biyen numpak motor aman-aman aja sih. Oke, berarti kita ngomongkan soal perkembangan zaman ya. Orang tua kita ya benar, mobil masih sedikit, motor yang lebih banyak. Itu dikarenakan balik lagi, jalanan juga masih belum seperti sekarang, lebar-lebar. Jalan semakin lebar, itu semakin kalau kita naik motor itu kan semakin bebas. Dan itu semakin bahaya, semakin was-was. Risiko kecelakaannya semakin tinggi lagi. Dengan kondisi yang sekarang dibanding yang dulu itu sudah sangat berbeda. Dulu motor sangat sedikit, mobil kendaraan tidak seramai sekarang, jalan tidak seluas sekarang, tidak seenak sekarang. Mana nek kita
realistisnya adalah kita tinggal di Surabaya dan Surabaya semacet itu. Iya, setuju. Tapi Surabaya masih aman lah. Macetnya paling pulang kerja, berangkat kerja. Ya, Dibanding kayak ya kita pernah ke Jakarta, kita ngerasain sendiri, tidak ada jam kita tidak terjebak macet. Ya, benar. Macet, apa meneh lek wis macet terus udan. Udan ya panas kentang-kentang. Nah, itu kalau kita naik motor sama naik mobil, bedanya kan cukup signifikan. Ketika ono banjir, itu kan nyurungnya lebih soro, Pak. Ya kan? Banjir nyurungnya lebih motor oke lah, enak motor diawangi. Paling wong siji ngono aman. Mobil kan kudu wong akeh. Kita ngomong banjir ya, mobil. Lah, sebenarnya gini. Kondisi banjir itu kan hanya di jalan tertentu. Dan kalau kita sebagai pengguna mobil, kita sadar kalau aku melewati banjir seperti ini, ini pasti pertama mobilku rusak, dan bisa berhenti di tengah lebih bahaya. Kalau motor lebih gampang dikendalikan. Nah, berikutnya gelombang yang dihasilkan kan lebih membanjiri. Nah, sehingga kita rata-rata kalau pakai mobil begitu banjir, pilihannya memang harus muter atau berhenti nginep hotel. Parkir dulu sampai banjir reda kan. Berarti mengeluarkan budget lagi untuk sewa hotel. Balik lagi lah, kalau kamu sudah di mana kamu mainan mobil, pegang mobil, kamu juga tak rasa sudah harus kondisi-kondisi seperti itu antisipasi. Kita ngomong gini aja, kalau kamu pegang mobil ya, harapannya minimal saldo amanmu itu 10 juta kan. Itu biaya tidak terduga. Katakan per bulan. Oh enggak. Kamu harus pegang uang free itu 10 juta. Oh ya. Kenapa angka segitu ya? Menurut data dan fakta. Kejadian-kejadian misalnya tiba-tiba banmu meletus, kena pelek. Itu kamu harus rela keluar uang langsung 2 juta. Kamu nggak spare uang. Kalau motor misalnya kita cuma siap untuk beli rokok 50.000. Kan gitu toh. Oh iya. Rokok nembel sih. Oke 10.000. Mobil kan sudah tidak bisa seperti itu. Nggak bisa, benar. Minta bantuan orang, derek, itu sudah 1,5 juta. Ya memang kalau kamu pegang mobil ya minimal kamu harus di mana-mana pegang uang segitu. Berarti intinya adalah ketika kita memutuskan untuk membeli mobil, kita ya harus sanggup untuk planning ke depannya. Betul. Kemungkinan. Jadi saat kita pakai mobil itu kita hanya tidak sekedar keamanan dan kenyamanan saat bawa mobil ya. Tapi keamanan dan kenyamanan kayak mengantisipasi dengan risiko kita punya mobil ya kita harus bijak. Nah makanya aku kenapa cerita fase ini dulu sebelum kita ngomong modifikasi dulu loh. Ya ini penting ini menurutku Sali. Terus dan dari segi efisiensi juga ketika kita berkeluarga kan ibaratnya nek awak dhewe gak ndek mobil kan jek iso Grab ngono lho Pak, maksudku. Ya, memang. Cuman kalau kita ngomong keluarga ya sudah fase berikutnya. Kita berkeluarga. Kadang kamu harus pakai Grab. Saat kalau kita sendiri kan tahu nih, badan lagi demam rek misalnya gitu. Gak butuh urgent nih sih. Setengah jam lagi sih. Oke lah, tapi saat pasangan kita atau bahkan anak kita ngalami hal-hal seperti itu, kamu pesen online kan masih butuh waktu tuh. Oh iya. Belum lagi langsung dapet. Ya. Belum lagi delivery sih nyasar-nyasar telepon. Ya kan? Lah itu penting fase-fase untuk. Kurang kok di cancel dan segala macam. Apa mana lagi aku ngerasa dewe lagi hujan pun wangel golek Gojek Grab. Dan harganya 2 kali lipat. Jadinya. Nah, apalagi bawa bayi. Nah, tapi kalau kamu sudah ada kendaraan sendiri, punya keluarga, stroller di dalam, terus tempat tidur, tempat duduk bayi sudah ada kan, simple. Untuk semuanya. Jadi memang ya saat fase kita sudah punya mobil, itu ada pertimbangan-pertimbangan lebih yang kamu juga sudah pegang. Tidak sekedar mampu untuk pindah dari motor ke mobil. Oh ya. Berarti kita memutuskan, misal aku memutuskan untuk tuku mobil pas wis berkeluarga, gak salah dong. Tidak salah, tapi kurang tepat. Kok iso kurang tepat? Balik lagi. Kita ngomong
eh, ini kita nyetir motor ya, biasa nyetir motor. Terus kita les nyetir mobil, itu butuh waktu seminggu, 1 bulan. Kalau kamu benar-benar di jalur ujian SIM, tak jamin kamu butuh waktu 1 tahun lebih untuk lulus. Oh ya. Karena kok iso setahun? Tapi karena kamu butuh adaptasi cara nyetir, cara lalu lintas. Biasa lihat spion kanan kiri, belok kiri harus selalu lihat spion. Kalau motor kadang-kadang kan pakai feeling aja, oh enggak ada kosong ini belok kiri. Oh iya, ya kan? Karena lebih kecil ukurannya. Terus kadang lupa ngesen. Di mobil kamu tidak bisa seperti itu. Tidak boleh lupa sedikit pun. Kamu salah ngesen kiri ke kanan, kecelakaannya ekstrim akibatnya. Ya. Dan kalau kamu baru keluarga, ya kan? Terus kamu langsung nekat pindah ke mobil. Ya kan kamu lebih bawa nyawa istri dan anak. Sedangkan kamu perlu belajar fase kamu bawa sendiri. Makanya boleh tapi kurang tepat. Oke. Lebih baik kalau kamu sudah di fase mampu beli mobil, ya beli aja meskipun belum nikah. Ukurannya tidak harus menunggu nikah untuk pegang mobil. Ketika menurut kita siap, ya wis kita beli aja. Iya, karena itu memang fase yang kita perlu untuk zaman sekarang ya. Sudah bukan jadi kebutuhan, kalau dulu kebutuhan apa istilahnya primer, sekunder, tersier gitu. Mobil termasuk tersier. Menurutku sudah tidak bisa. Di zaman sekarang itu sudah masuk primer, tapi ada waktunya. Oh ya. Nah ini aku takut mana ini. Misal aku kerja di kantor lah katakan. Terus aku oleh mobil kantor. Dan mobil kantor itu digawe setiap hari. Apakah kita masih butuh mobil lagi untuk yang kita beli sendiri, atau wis cukup nggak mobil kantor aja kan bisa digonang dinding? Setuju aku. Cuman gini, kepemilikan mobil kantor itu kan sebenarnya ada aturan, hanya untuk berangkat kerja dan pulang kerja. Oke buat keluarga kan gitu kan. Tapi banyak risiko. Oke, kantornya baik. Memang ini fasilitas buat kamu buat hidup, ya kan? Kebanyakan kalau itu bukan mobil kita sendiri, ya kan? Nanti ada kalanya di kantor itu perlu acara kantor. Sedangkan keluarga wis biasa naik mobil, perlu juga. Bener. Wis pasti tabrakan. Kebutuhan kantor dadakan. Iya, dan kadang memang harus dipisah memang sih. Kurang kok nek SOP-nya memang mobil kantor hanya digunakan untuk pekerjaan. Nah, kantor api memang buat kehidupan, tapi pasti nanti akan ada waktu tabrakan. Mosok tetap akhirnya naik motor naik keluarga. Oh ya, contohnya kok kasih saya kok Marmer yang kemarin ya kan. Nah, sales yang bedik kayak nge-grab. Nah, ya, benar. Ya. Berarti ya otomatis kita juga butuh berarti ya, selain mobil kantor. Butuh karena pengalamannya juga beda kamu merawat mobil sendiri dan mobil kantor. Mobil kantor sudah ada yang rawat, ada jadwalnya. Mau rusak ya ada yang ngurusin, kejadian pun ya wis ada yang ngurusin. Kamu mobil sendiri kan kamu butuh perjalanan pengalaman itu. Nah masalahnya Pak, ini timbul masalah baru setelah kita ngomong soal efisiensi dan segala macam tadi ya. Masalahnya adalah nang Indo iki kebanyakan orang yang mau ambil mobil itu karena gengsi. Delok tonggoe ngerain kok iso ya tonggoku ngono. Langsung gengsi njoko tanpa harus memikirkan ke depannya iki apa. Nah, pemene arek enom iki, genji lah berarti. Ya. Ini sing maksudnya ya kita diskusi ya, aku sebagai pengguna. Ya memang gengsi itu boleh. Cuman kalau kamu belum butuh, menurutku jangan. Karena kalau kita nuruti gengsi kan, ibaratnya gini, gengsi itu sama aja kayak sugi-sugian bapak lah, orang tua. Misalnya anak SMP belum waktunya tapi tak pegangi BMW. Gak ngerti mobil, gak ngerti mesin, nyekel mesin sport. Dia tidak terkendali. Untuk mengendalikan dia nggak mampu. Tapi ono pisan kejadian kayak ketika mereka
mungkin merasa memang tidak mampu untuk membeli sih karena gengsi akhirnya nyewa. Nah, apalagi sing nyewa-nyewa itu. Dan akhirnya endingnya gak dibalik-balik no nyeleweng no terus kecelakaan. Iya, iya, ya tadi sebenarnya kalau kita sudah memutuskan pegang mobil itu memang harus ada fasenya dulu. Oh ya. Bahkan untuk di negara lain ya, kita ngomong negara lain. Kamu punya SIM A itu tidak semudah itu. Memang itu memang. Nah, dan itu sing harusnya meskipun aturan negara kita sangat baik dan mudah, ya kan? Ya jangan dimanfaatkan yang berlebihan. Contohnya negara sih nggak segampang itu untuk mendapatkan SIM. Banyak. Kamu di Eropa susah wis. Untuk mendapatkan SIM. Daftar dulu ngikuti aturan negaranya. Mereka uji kamu, oh baru bisa. Dan itu pun sebagai apa? Jadi SIM untuk ada sendiri. Kalau kamu mau nyetir ke negara-negara lain, itu SIM-nya khusus. Berarti misal aku pindah ke warga negaraan nih, pindah Malaysia ya, aku butuh tes mana ya? Yang Malaysia, tes mengemudi maksudnya? Ya, infonya sih bayar 5 juta cukup ya. Iya, bayar 5 juta. Enggak. Kayak aku kate pindah deh. Karena akhirnya dipajakin terus aku. Enggak. Kita enggak bahas itu. Kita bahas otomotif aja. Bahas otomotif ya. Bahas otomotif aja. Ya itu tadi, syarat untuk SIM ini, syarat izin mengemudi ini memang tidak semudah itu harusnya. Harusnya, apalagi kita ngomong mobil, ya. Karena pegang mobil ini bukan bahaya untuk melindungi kita sendiri juga harus orang lain yang dipikirkan. Nah, ini juga apa jenenge? Aku pengen ngomong ini. Sebenarnya peran orang tua itu penting nggak? Peran orang tua penting nggak kayak edukasi anaknya? Ben gak nggawa mobil sebelum duwe SIM dan sebelum cukup umur dan ahli mengendarai. Sangat karena penting. Kejadian rata-rata sing wong berduit lah, ibaratnya kita ngomong wong sing berduit rata-rata wis mengizinkan anaknya sing di bawah umur untuk nyetir nggawa mobil dhewe, dan akhirnya kayak kasus-kasus sing sebelumnya lah. Sangat penting, ya harus dan sangat penting karena gini. Bahkan ada beberapa temanku juga dia sangat kaya, anaknya dari kecil sudah mainan go-kart. Dan go-kart ini kan lebih ekstrim sebenarnya daripada kamu bawa mobil. Dan dia lebih peka, dia lebih bisa merasakan kondisi jalan dan kondisi mobil. Ibaratnya untuk orang dewasa umum yang belajar 17 tahun, dia 5 tahun sudah pegang go-kart. Jadi begitu umur 15 tahun apa 12 tahun, kemampuannya untuk pegang mobil ya sudah jauh lebih jago pasti. Ya, lebih oke. Tapi yang tidak jago dan tidak bertumbuh adalah apa? Apa, Pak? Ya kesadaran emosinya. Oh, iya. Misalnya itu hanya bisa tumbuh di fase umur 17 plus. Oh, berarti wis 17 ke atas, tapi gurung tentu juga, skala umur 17 ke atas juga belum tentu memang emosinya stabil. Kedewasaan itu kan beda-beda. Iya. Kadang tidak diukur dari umur. Iya, tapi minimal kalau menurut data dan penelitian secara psikologi, itu di umur 17 itu kita sudah siap untuk matang. Jadi sebelum di atas itu ya enggak bisa. Dan bahkan ada beberapa negara kalau enggak salah ya, itu harus umur bukan 17. 21? Iya. Oke. Berarti salah ketika misal lagi ketika wis kejadian hal yang tidak diinginkan, yang disalahkan anaknya apa wong tua ya? Ya orang tua dong. Memang dan benar secara hukum kan sudah benar tuh, dan kalau anak di bawah 17 tahun kecelakaan yang dihukum adalah orang tuanya. Ono undang-undang itu. Itu, tapi awak dia tidak berkutik. Tidak berkutik awak dia. Apa kau nanti ngomong maksudnya sing penting lancar. Maksudnya yo wis ngono iku lah, kan make anak-anak wong sing
nggo mobil dan segala macam. Kayak sing kasus di Surabaya sing kapan hari lalu sing pulang dugem deh kan, terus nabrak rombong. Ya. Kan harusnya maksudnya wong tuanya ngedukasi ngono lho. Ya, tak. Ojo mentang-mentang duwe terus gak diedukasi ya wis los-losan ngono. Iya, enggak lah. Itu maksudnya aku juga kenal. Dan maksudnya gini, kadang kan gini, ada kecolongan kan, kecolongan. Orang tuanya sibuk bekerja, uang banyak bisa diakses oleh anak. Nah, anak itu kok nggak ngerti loh sampean. Tapi itu beritanya mobil sewaan, Pak. Ya itu anaknya nyewa, wong tuanya nggak ngerti. Oh alah. Nah, kayak hal-hal kayak gitu kadang-kadang. Ya si ono ae lah pembelaan. Ya. Nah, cuman intinya ya kita entah info dari orang tua atau tidak, seharusnya kita sendiri sudah sadar. Kalau kamu belum cukup umur, belum dewasa ya jangan mainan kendaraan bermotor gitu loh. Oke. Ya sepedaan dulu, minta antar orang tua. Nah, berarti beli mobil itu sesuai kebutuhan dan sesuai standar aturan sing ono di Indonesia. betul. Oke. Betul. Aku sih gak isok mikir ambek wong-wong sing gengsi sih, Pak. Ya karena tetanggaku duwe mobil terus akhirnya maksa tuku mobil, mari ngono cicilane nyandet, ditarik debt collector. Aku ya gak berpikir karena banyak kan. Ya, di Indonesia itu banyak. Banyak. Cuman menarik. Mungkin Bapak kita lanjut itu di episode berikutnya. Oh, itu ya episode aku lebih berikutnya. kepingin fokus kita ngobrol-ngobrol ini fokus ke topik itu tadi, peralihan naik motor ke mobil. Peralihan naik motor ke mobil. Nah, dan harus membiasakan juga toh. ya dan ini kan diawali karena temenmu bikin modifikasi toh. Yang menurutku ojo bahas modifikasi sih lah, terlalu jauh. Iya. Ya, kita bahas pelan-pelan aja lah ya. Ternyata yo sik akeh kon probleme nanti sing koyo wake. Dan lanjut bayar. Dan ikilah dan apa namanya? Lek ngobrol peralihan dari motor ke mobil. Ketika kita pegang motor, itu kan beda mbek pegang mobil. Ya. Ketika kita gak duwe ilmu tentang mobil, apakah diperbolehkan untuk membeli mobil? Karena kita kosong blong iki ibaratnya ilmune. Misal nandalan nih, set nyetir mobil moro-moro mobilnya mati, sedangkan kita kosong blong tentang ilmu mobil. Kata ya apa nang dalan mati. Tapi kita ngomong wis bisa nyetir izin dapat ya sesuai sudah, semua ya. Tapi gak ngerti apa-apa soal mobil tapi bawa mobil. Nggak apa-apa sih Dan. Asal kamu pegang nomor telepon orang yang tahu semua soal mobil. Cari teman bengkel atau teman, karena apa? Nggak bisa. Pada kenyataannya problem di mobil itu cukup kompleks. Yeah. Bahkan gini, tiba-tiba banmu bocor aja, ya kan? Kalau kamu nggak punya seseorang yang paham mobil, kamu nggak mungkin bisa ganti bannya. Iya. Karena apa? Buka ban serep, tempatnya di mana. Itu aja kamu begitu terima mobil gak mungkin mbok periksa. Meskipun dijelaskan selesai gak ngereken wis kadung seneng mobil baru kan itu loh. Kadang buka kap bensin ae gak ero. Begitu ati ngisi baru telepon. Iya, telepon halo nang di kap bensin e. Ngono ya. Ini sebenarnya beli mobil kalau kamu sudah sanggup dan cukup usia syarat-syarat terpenuhi, oke beli. Tapi kamu juga harus cari referensi atau minimal punya temen dulu yang tahu itu semua. Oh iya. Nah, meskipun seorang perempuan anggap perempuan ya papamu lah, lek takut dikerjain sama orang-orang lain, nggak punya apa-apa ya kon sepupu, nggak ada sepupu lagi apa, ya wis teman sekolah yang sudah pegang mobil duluan, itu kamu harus punya kontak, itu kontak darurat. Dan kontak darurat itu yang begitu kamu pegang mobil, kamu tahu akan hubungi siapa. Biasanya yang hubungi papi aing, langsung pap, iki pap, mogok pap, nang tol pap, oke. Biasanya ngono. Kali papi aing gak ngono pasti. Oh gak. Pal, mogok di tol gitu ya. Buang, ganti mobil keren. Iku biasanya wong Surabaya Barat sih ya. Sing ngono. Surabaya Barat. Berarti harus punya, ibaratnya harus duwe ilmu. Bukan duwe ilmu, tapi
nek gak duwe ilmu tentang mobil seenggaknya ono kontak darurat. Betul. Itu untuk kontak darurat. Pengetahuannya seenggaknya cara buka kap iku ya apa? Iya. Ban serepe mobil anyar iki nang ndi nggone. Terus kamu berkendara iku minimal ngerti mobil iki ono ban, ono rem. Ya. Ya kan? Dan saat kamu begitu nyetar dreng, kok tumpakan gronjal-gronjal, oh ban nih problem, kamu turun ngeteki gitu loh. Iya. Ojo ban gembos mbok puwake akhirnya kecelakaan. Jadi harus tetap pengertian dan pemahaman dasar soal Berkendara. iya tools atau alat sing kamu pakai itu kan kudu ngerti toh apapun itu dan. Oh ya, Tidak hanya karena mobil. masing-masing mobil kan beda. Nah, Iya, kayak iya. buka isi bensin itu tapi apa mobil pinjem konco biasanya kamu pegang Swift terus pakai Innova bukaannya bensin lain loh Iya, benar. ya kan. Nah, yang paling sering iku tak temoni iku ini, Pak. Mobil-mobil Matic yang baru itu kan rata-rata ono sing handreme di kaki toh. Nah, Iku sing rata-rata tak temoni mereka lupa ngehandrem atau lupa ngelepas no handrem sing ono nang kaki. Aku sering nemoni ngono sih. kayak itu kan berarti pengetahuan dasar dia belum siap Iya. sehingga sebenarnya saat kamu mampu beli mobil kamu harus cari orang yang bisa menjelaskan fitur-fitur apa aja yang di dalam mobil itu. Oh, dan kelemahannya mobil juga. Iya harus ngerti. Nah makanya sebelum kita ngomong modifikasi, bahkan sebenarnya tahap awal adalah kan temen iki beli Iya. mobil iki. Lah iku tahap awalnya apa? Ya kan tahap awalnya. Waktu beli mobil bekas apa baru? Mobil bekas. Mobil bekas. Nah harusnya mobil bekas itu dia sudah ngajak teknisi. Ya teknisi itu yang memutuskan. Tapi kamu harus cerita dulu kebutuhanmu apa. Oh, berarti sebelum ke modifikasi teknis dulu. Iya, kamu harus konsultasi dulu. Aku kepingin punya mobil. Iya, kebutuhannya buat apa? Buat kota-kota, luar kota, buat keluarga. Karena ini mobil beda-beda ini. Oh. Begitu kamu salah mobil, Oh, iya iya. repotnya nggak karu-karuan. Kamu harus jual lagi. Terus nanti dapat beli lagi, budgetnya turun apa. Ini harus. Makanya sebelum kamu beli mobil, konsultasi dulu. Oke. Oh, ini kebablasan iki. Ini kebablasan iki nang episode selanjutnya guys. Iki harusnya nang episode selanjutnya iki kebablasan iki. Ya tapi kita dalam konteks gitu, peralihan dari motor ke mobil dulu ya kan. Benar, motor Intinya, ke mobil. ya jangan. Ya berarti oke, kita selanjutnya bahas itu ya. Bagaimana cara memilih mobil bekas. Pokoknya intinya ketika kalian beralih dari motor ke mobil, selain kalian menyiapkan budget yang sesuai untuk perawatan mobil, siapno juga mental ambek pengetahuanmu tentang cara nyetir mobil itu ya apa, di jalan raya terutama dan segala macemnya. Ben kamu di jalan itu tetap aman, safety dan gak merugikan orang lain. Ojo mentang-mentang duit-duit ngerayain mobil terus nyetirmu ngawur. Ya ojo ngono. Dibekali juga ambek ilmumu tentang peraturan sing ono di Indonesia iki, cara nyetir mobil iku ya apa. Oke, setuju ya. Ya berarti intinya ngono ta. Ya. Ojo nang modifikasi sih Ojo sebelum kejauhan. kalian ngerti tentang mobil, cara nyetir mobil itu ya apa. Ya. Nanti kita modifikasi kita bahas next Oke. episode ya. Siap. Ya, kita ngobrol-ngobrol lah terus nanti. Yoi. Banyak tenang ya. Iki kira-kira di episode 5 tahun 10 tahun lah. Setelah aku gak lagi itu, aku nang Malaysia.